Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Chandra Wangi Tanggung. Di sini saya mau mempresentasikan sebuah tugas UAS, yaitu tugas membuat resume tentang sistem informasi geografis atau dengan singkatan SIG. Yang pertama-tama di sini masuk di bagian pengertian SIG. Di sini kita mengetahui bahwa sistem informasi geografis itu adalah seperangkat alat berbasis komputer yang memungkinkan untuk mengolah data spasial dan non-spasial menjadi informasi yang berkaitan tentang muka bumi serta digunakan untuk pengumpulan, penyimpanan, manipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang selanjutnya dipakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan atau kebijaksanaan. Terus yang berikutnya kita masuk di bagian komponen-komponen SIG. Di bagian komponen-komponen SIG ini terdapat ada 3 bentuk data, yaitu ada perangkat keras atau hardware, yang kedua perangkat lunak atau software, terus yang ketiga data SIG. Yang pertama perangkat keras ada input data, manajemen dan analisis data, dan output GIS. Di perangkat lunak ada tool untuk melakukan input dan transformasi data geografis. Ada juga tool yang mendukung query geografis, analisis, dan visualisasi. Yang berikut data SIG. Di data SIG ini terdapat informasi lokasi atau informasi spasial, dan juga informasi deskriptif atau informasi non-spasial. Lalu yang berikutnya dunia nyata dan SIG. Dunia nyata hanya dapat dideskripsikan di dalam pengertian model-model yang membatasi konsep-konsep dan prosedur yang diperlukan untuk mentranslasikan pengamatan-pengamatan ke dalam data yang dimengerti dan dibutuhkan di dalam SIG. Yang berikut data spasial SIG. Di sini kita mengetahui bahwa pengertian data spasial merupakan salah satu item dari informasi, di mana di dalamnya terdapat informasi mengenai bumi, termasuk permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, perairan, kelautan, dan bawah atmosfer. Sumber data spasial ada citra satelit, peta analog, foto udara, data tabular, dan data survei. Yang berikut data penginderaan jauh. Di dalam data penginderaan jauh ada definisi. Penginderaan jauh didefinisikan sebagai suatu metode untuk mengenal dan menentukan objek di permukaan bumi tanpa melalui kontak langsung dengan objek tersebut. Di sini juga ada sistem penginderaan jauh. Sistem penginderaan jauh mencakup beberapa komponen utama, yaitu sumber energi, sensor. Yang kedua, sensor sebagai alat perekam data. Yang ketiga, stasiun bumi sebagai pengendali dan penyimpan data. Yang keempat, fasilitas pemrosesan data. Dan yang kelima, pengguna data. Yang berikut foto udara. Teknik pemetaan dari foto udara adalah salah satu aspek yang terpenting dalam ilmu fotogrametri atau penginderaan jauh. Dari foto udara tersebut ada geometri foto udara. Foto udara tegak atau vertikal merupakan foto yang diambil dari satu kamera, di mana sumbu optik ke arah bawah membentuk sudut 900 atau tegak lurus terhadap permukaan tanah. Yang berikut kualitas data SIG. Kualitas data SIG ada dua, yaitu kualitas data dan akurasi. Kualitas
Kualitas data sebagai tingkat kesempurnaan dari suatu produk, pelayanan, atau kinerja, sedangkan akurasi adalah kebalikan dari kesalahan atau error. Kebanyakan dari kita menganggap bahwa akurasi sama dengan kualitas, padahal kenyataannya akurasi merupakan salah satu unsur atau komponen dari kualitas. Yang berikut input data dan basis data SIG. SIG membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah peta analog, peta tanah, dan sebagainya. Peta analog merupakan peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan sebagainya. Yang berikut pengembangan SIG. Pengembangan sistem SIG memerlukan biaya dan waktu yang cukup besar. Oleh karena itu, kegagalan sistem sedapat mungkin harus dihindari. Dalam dunia komputer, kegagalan yang paling sering terjadi tidak sedramatis seperti pada bidang kedokteran atau medis, yang kemungkinan besar dapat menyebabkan akibat fatal dan pasiennya. Berikut prinsip perancangan sistem. Beberapa model yang digunakan untuk pengembangan sistem yaitu model proses waterfall atau sistem development life cycles. Model ini telah lama digunakan untuk pengembangan perangkat lunak yang disebut sebagai model atau paradigma klasik, yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Model ini sangat terstruktur dan bersifat linear. Yang kedua, model proses prototyping. Prototyping adalah model pengembangan sistem perangkat lunak yang melibatkan proses-proses pembentukan model atau versi perangkat lunak secara iteratif. Model ini memiliki tiga bentuk kemungkinan: bentuk prototipe di atas kertas, bentuk working type, bentuk program jadi. Oke, yang berikut model proses spiral. Pengembangan model ini mengadopsi fitur-fitur penting milik model-model waterfall. Model ini memiliki fitur penting yang tidak dimiliki oleh model-model lain yang diadopsinya, yaitu analisis risiko. Ciri khas model ini memiliki 4 aktivitas, diantaranya perencanaan, analisis risiko, produk rekayasa, evaluasi oleh pengguna. Model ini merupakan pendekatan yang paling realistik untuk pengembangan perangkat lunak skala besar. Yang berikut pengembangan SIG. Pengembangan SIG tidak sekedar membeli perangkat keras dan perangkat lunaknya. Bagian terpenting dalam pengembangannya adalah pengembangan basis datanya. Tugas ini memerlukan waktu, biaya, dan usaha perencanaan dan manajemen. Siklus pengembangan SIG ini dibuat berdasarkan filosofi bahwa yang harus segera dilakukan pertama kali adalah memutuskan apa-apa yang harus dilakukan oleh SIG dan menentukan bagaimana SIG akan melakukan setiap tugasnya. Yang berikut filosofi dan implementasi SIG. Pengembangan SIG secara keseluruhan dapat dideskripsikan dalam bentuk filosofi perancangan dan implementasi SIG. Filosofi yang digunakan adalah perancangan sistem yang harus dikendalikan oleh aplikasi. Filosofi dan implementasi SIG itu ada 2 bentuk, yaitu filosofi perancangan SIG dan implementasi SIG. Yang pertama, filosofi perancangan SIG. Keberhasilan implementasi SIG dalam suatu organisasi sangat bergantung pada dukungan yang memadai dari organisasi. Filosofi perancangan SIG harus dikendalikan oleh aplikasi-aplikasi. Dukungan ini dibangun dan dibentuk dengan menggunakan semua sumber daya yang sudah tersedia pada organisasi. Yang berikut masuk di implementasi SIG.
Di bagian implementasi SIP ini terdapat konsep. Di konsep ada analisis kebutuhan dan evaluasi kelayakan. Dan juga ada perancangan, pengembangan, operasi, dan audit. Di bagian perancangan ada 3 bagian, yaitu rencana implementasi, perancangan sistem, perancangan basis data. Dan di pengembangan ada akuisisi sistem, akuisisi basis data, manajemen organisasi, staf, dan pelatihan. Ada juga persiapan prosedur operasi dan persiapan lokasi. Yang berikut bagian operasi. Di bagian operasi ada instalasi sistem, proyek percontohan, konversi data, pengembangan aplikasi, dan konversi operasi digital. Yang terakhir ada di bagian audit. Di bagian audit ini terdapat 2 bentuk, yaitu review sistem dan perluasan sistem. Baik, itu saja materi yang saya presentasikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang sebelumnya saya ucapkan tidak berkenan di hati. Maka dari itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pamit.